Hmm, Angop, asal ngobrol, tapi bukan sembarang obrolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan channel Angop, asal ngobrol, tapi bukan sembarang obrolan. Saat ini kita didatangi, seperti biasa, sahabat saya, narasumber tetap dari Angop, yaitu Mbah Slamet. Dia ini multi talent, apa aja bisa, ya. Kemarin beliau bicara soal politik, hari ini kita akan bicara soal zakat. Dan beliau adalah termasuk salah satu aktivis zakat juga. Pernah menjadi Direktur Lazisnu Kabupaten Semarang. Itu Mbak ya? Yes. Iya. Nah, di samping saya juga ditemani oleh Mas Faisal Khatib. Beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Semarang. Kenapa kita bicara soal tema zakat? Pertama yang perlu kita catat adalah jumlah kelas menengah Muslim Indonesia diperkirakan itu 45 juta sampai 74 juta. Artinya, kalau kita lihat ini cukup besar sekali. Tapi, apakah zakat ini kemudian sudah teroptimalkan potensinya? Kita melihat karena belum. Nah, ini kita mau lihat ini. Bagaimana pengalaman dan apa yang ditemukan teman-teman di Basnas, ya wakil khusus meskipun skupnya kecil ya Kabupaten Semarang. Saya yakin dari 45 sampai 70 juta itu kan penduduk kita juga ada. Apakah potensi zakat mereka ini sudah terserap ataukah saat ini masih belum optimal? Menurut jenengan gimana pengalamannya di Basnas Kabupaten Semarang? Mas Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Anis sudah mengundang kami untuk bincang-bincang tentang zakat. Yang dipertanyakan itu kan sesuatu yang hari ini sesungguhnya itu harus terjadi 1.500 tahun yang lalu. 1.500 tahun yang lalu. Artinya sejak Kanjeng Nabi, lalu turun Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau kita bincangkan zakat di Indonesia, di Republik ini, baru tertib Undang-Undang Zakatnya 2011. Bisa dibayangkan. Berarti kan 1.500 tahun yang lalu kita baru ngurus zakat kan, ya, secara syar'i. Karena kalau bicara syar'i tentunya ya konteksnya adalah siapa yang berhak untuk mengelola zakat. Nah, di banyak-banyak kitab klasik, saya menampilkan nanti beberapa dalil-dalil di kitab klasik. Sesungguhnya yang punya legitimasi mengelola zakat itu kan amir. Amir itu kalau ditarik ya Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi wafat, ditarik lagi menjadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya. Setiap kepala pemerintahan, kepala negara ini punya kewajiban menjadi amil zakat, kira-kira gitu. Dan kalau kita kembali ke kaidah fikih, kalau misalnya kita di kitab takrib misalnya itu kan ada juga definisi amil gitu. Kalau nggak salah itu amil itu kan man istakmalahu ya. Man istakmalahu orang yang dipekerjakan ya. Man istakmalahu al imam. Artinya berarti harus ada penunjukan ya. Secara resmi penunjukan dari representasi dari khilafah atau khalifah gitu kan. Ya hari ini adalah pemerintah. Nah ini sampai sejauh mana hari ini penerapan itu, saya kira kalau undang-undangnya terbit tahun 2011 ya, meskipun kita bukan negara Islam ya, tapi bahwa apapun kita harus akui, kita ada Kementerian Agama. Saya yakin bahwa keberadaan amil ini juga perlu diperhatikan juga, legitimasi dan legalitas. Supaya secara fikih mungkin bisa. Tapi kita hari ini kita nggak bicara soal fikih lah, itu enggak. Ya Mas ya. Tapi kita melihat fenomenanya. Makanya kalau kita bicara fikih nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Tapi kita bicara tentang politik perzakatan. Ya, kira-kira gitu. Artinya daya dukungnya seperti apa? Lanjutkan Mas Faisal. Ya, jadi kalau lihat potensi tadi 45.000 sampai 45 juta sampai 70 juta potensi orang yang wajib zakat. Itu kan sebenarnya luar biasa gedenya. Ya. Karena kita punya 250 juta rakyat. Yang artinya sepersekian artinya yang dominasi adalah mustahik, kan kira gitu. Ini kan nggak bisa serta-merta diselesaikan oleh para kiai di musola-musola, di masjid-masjid. Ya. Ini harus diambil alih oleh negara.
Karena ini juga diajarkan Nabi. Nabi mengambil alih soal zakat langsung sebagai kepemimpinan tertinggi. Lalu setelah itu ini cerita dikit ya soal sejarahnya dulu. Sepeninggal Nabi, Sayyidina Abu Bakar kemudian apa yang dia lakukan soal zakat? Dia memprioritaskan zakat itu kenapa? Karena banyak terjadi pemberontakan kala itu. Nah, pemberontakan itu kan salah satu yang melakukan kegiatan bukot adalah menolak zakat. Itu salah satu. Musailamah Al-Kadzab itu tokohnya. Ya. Nah, lalu apa sikap pemimpin tertingginya, Sayyidina Abu Bakar? Itu langsung menegaskan bahwa zakat itu wajib seperti halnya sholat, sehingga kalau orang sholat tidak bayar zakat, ya harus dipaksa untuk bayar zakat. Bahasanya diperangi. Ya. Jadi Musailamah Al-Kadzab dengan krunya, karena dia mengaku nabi baru kan, Ya, nabi baru. nah dia harus diperangi. Kenapa diperangi? Karena dia nggak mau bayar zakat. Ya. Ya sementara bayar zakatnya kemana? Bukan ke Musailamah, tapi bayar zakat ke imam yang definitif. Siapa? Abu Bakar, kira-kira gitu. Itu diperangi betul. Sehingga strategi itu menjadi tepat ketika kepemimpinan dialihkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak hanya memerangi, tapi melembagakan. Jadi digawe Basnas ala Sayyidina Umar bin Khattab. Kira-kira gitu. Jadi pasti ada regulasinya, ada peraturannya dan sebagainya. Disitulah kemudian fungsi-fungsi zakat kemudian mengalir untuk kebutuhan asnaf. Tapi waktu itu Sayyidina Abu Bakar kreatif dan inovatif terkait dengan zakat. Jadi hari ini kalau ada pengurus atau pengelola amil-amil zakat, itu ya harus cara berpikirnya Sayyidina Umar, karena dia inovatif. Salah satunya dia berani untuk keluar dari jalur asnaf, 8 asnaf. Misalnya, untuk memperluas wilayah kedaulatan Islam, kan membutuhkan logistik. Ya. Maka pembiayaan untuk militer itu sangat tinggi. Jadi nggak salah ketika Presiden kita Prabowo untuk logistik dan pembiayaan alat-alat alutsista tinggi, itu nggak salah. Karena itu kebutuhan. Nah, apakah hari ini mampu untuk mengoreksi seperti Sayyidina Umar bin Khattab? Nah, ini kan perlu dibincangkan lebih jauh lagi. Nah, ini aspeknya aspek fikih juga kan? Oke, semakin menarik nih bicara soal fenomena. Tapi ngelinding dulu boleh ya? Boleh. Mbak ngerokok dulu, Mbak. Ini giliran Mbak Slamet masalahnya. Ini kita bicara soal mengamati lah kultur, kemudian zakat kan tidak lepas dari budaya, tradisi, dan pemahaman. Salah satu problem kalau kita tanya di Google atau di AI, apa sih problem zakat di Indonesia itu? Ternyata kurangnya literasi atau pemahaman zakat dari para muzaki, gitu Mbak. Sehingga kemudian muncul ketidakseimbangan antara potensi muzaki dengan hasil yang diperoleh. Ya. Berdasarkan catatan dari Basnas, catatan dari lembaga-lembaga yang ada, kalau dikumpulkan seluruh Indonesia, gitu kan, itu ya mungkin ada ya juga yang tidak tercatat, terutama para petani-petani kita ini kan sangat tertib ya di masjid-masjid itu. Di masjid-masjid itu kan luar biasa. Nah, maka di sini yang perlu kita bincangkan adalah bagaimana Mbak pengalaman selama ini mengelola zakat di Kabupaten Semarang, wabil khusus di NPO ya. NPO ini kan sebuah entitas yang cukup besar juga. Kalau tadi jumlah kelas menengah itu 45 sampai 70 juta, saya yakin Nahdien itu 70% lah. 70% lah kira-kira gitu. Nah, memang sudah saya sudah riset dan memang banyak juga PCNU yang memang sudah inovatif dan maju. Tapi bagaimana pengalaman jenengan mengelola itu? Apakah betul kesadaran masyarakat tentang, atau jangan-jangan karena faktornya adalah faktor amil-amilnya yang wajahnya kayak Mustaqim gitu kan? Oh enggak, selamat. Ya, terima kasih. Saya mengamati di proses yang berbeda. Di rukun Islam itu salah satu adalah zakat. Kewajiban zakat itu sama dengan kewajiban sholat. Iya, sepakat. Tidak ada perbedaan. Ketika orang tidak melakukan sholat, pertanggungjawabannya adalah dirinya dengan Tuhannya juga. Sekalipun orang tidak tahu dia melaksanakan atau tidak, ya otomatis dia tetap akan melaksanakan sholat. Ya kayak puasa lah. Puasa juga begitu.
Haji pun juga begitu, ketika melanggar sesuatu dia harus bayar utang, dia harus terus terang bahwa dia melakukan kesalahan gitu. Khusus di zakat karena ini menyangkut soal bondo. Ya, bondo itu harta. soal mal hingga orang punya rasa pelit. Ya, kecenderungannya begitulah. Kecenderungannya Wajib, pelit, kesadarannya hilang gini ya. untuk mengeluarkan uang itu. Gitu. Ini yang ngomong tuh adalah Emil yang wajahnya mustahil, atau galak kira-kira gitu. Jadi sebuah kesadaran berzakat itu sama dengan kesadaran melakukan kewajiban sholat sebetulnya itu. Ya, ya. Kalau soal literasi, tak pikir orang NU itu orang Wah, ahlinya soal literasi. gudangnya. Tapi hari ini paling banyak orang tidak zakat itu saya yakin orang NU juga karena 45 juta penduduk di Indonesia di golongan kelas menengah, di NU-nya 70% kira-kira masuk di kelas menengah. 30-an juta kan? 30 juta. Sekitar 30-an juta. Itu kalau 45 juta, kan 75 juta. Iya. Berarti kan 50 juta. Ini jadi problem. Iya. Sebetulnya zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan menurut kesadaran mereka dan kemampuan. Sebetulnya yang masuk dalam nisabnya itu yang tahu kan dirinya sendiri, bukan orang lain. Bukan amil juga bukan ya? amil yang harus melakukan itu. Sadar kalau penghasilan saya itu sekian juta dalam 1 bulan dikalikan setahun, 1 nisab berarti saya punya kewajiban mengeluarkan zakat. Itu yang tidak pernah ada orang mau mendeklar hartanya bahwa saya orang yang punya kewajiban untuk zakat, itu tidak pernah ada. Tapi enggak juga sih Bang, menurut saya enggak tahu, nanti Mas Faisal bisa mengoreksi ya. Kita jarang kita melihat konten-konten dari para kiai, para dai yang bicara soal zakat. Jangan-jangan itu penyebabnya. Jangan-jangan itu salah satu penyebabnya. Karena literasinya sangat minim ya. Ada ketidakadilan dalam literasi dan juga referensi yang berada di publik. Nah ini maka mungkin salah satu PR buat Basnas lah memunculkan dai-dai yang memang konsentrasi bagaimana dia mengemas soal, kan banyak ya kiai-kiai kita, dai-dai kita ini kan luar biasa ketika memberikan motivasi tentang sholat, dan muncul puji-pujian gitu kan. Iya. Nah ini soal zakat kelihatannya perlu digalakkan Mas Faisal bahwa kita. Karena memang bisa tak teruskan ya bahasa ini, khususnya di lingkup masyarakat ini. Hasil kajian kami di beberapa Lazisnu di Jawa Tengah ini, ternyata ada satu daerah yang orang sadar datang ke kantor Lazisnu untuk bayar zakat. Itu di Kabupaten Banyumas. Yang hampir rata-rata setiap tahun itu sudah di angka 400 juta masuk tanpa dikejar, orang datang sendiri melaporkan hartanya sendiri ke Lazisnu untuk menyampaikan zakatnya. Ini kan luar biasa. Itu yang dibutuhkan sebetulnya atas kesadaran diri melakukan itu. Syukur-syukur dimulai dari Rais Suriah dan Ketua Tanfidyah melakukan itu yang pertama gitu untuk sebagai uswah bagi masyarakat NU untuk melakukan hal yang sama. Oke, Pak. Saya membayangkan begini, membayangkan aja ya, jika presiden tiap tahun itu kan ada pimpinan Basnas ke istana, lalu presiden menyerahkan zakatnya ke Basnas, ditandatangani, didokumentasikan, itu kan menjadi uswah. Bayangin aja, kalau dari pucuk pimpinan NU sampai ranting melakukan hal yang sama, itu sudah menjadi uswah. Dan Lazisnu siap untuk masuk ke wilayah itu kan untuk dakwah bil halnya. Tapi kan dakwah bil lisan. Dan itu belum kita lihat di media sosial, belum pernah kelihatan ya. Ya memang menarik. Tapi kalau presiden setiap tahun ada. Sudah ada. Sudah. Tapi sekali lagi kita merasakan, saya sering kali didatangi orang tiba-tiba datang ke saya, Gus, ini saya mau titip zakat apa? Zakat mal, saya barusan beli mobil, mau soalnya mobil zakat kayak gitu banyak banget gitu. Itu faktor literasi kan? Ya faktor literasi kan kayak gini. Sekarang kan bulan Ramadan, ini orang berbondong-bondong bayar zakat, katanya zakat mal. Itu hitungannya dari mana? Ini kan jelas kan kapan haulnya itu gimana kok harus Ramadan dan sebagainya. Namun Mas Faisal, seperti apa sih problematika mensosialisasikan kebijakan zakat ini atau fikih zakat ini ke struktur masyarakat yang paling bawah, yang dimana di paling bawah itu juga ada loh Mbak, raja-raja kecil, orang-orang kaya kecil di kampung-kampung itu, yang mereka memang secara praktek
Ramadan kayak gini bagi-bagi dan kadang-kadang salah kaprahnya Ya. mereka bagi aja dan dia punya ini zakat malku terus pokoknya tonggo-tonggonya dikasih dihitung zakat kira-kira gitu. Nah ini kan juga sesuatu yang problematik kan gitu Ya, secara kalau, fikih. kalau ngomong ibadah kan rapas juga, Iya. karena aniatu kosdusain muktaronan bifiklihi Iya. itu kalau tidak diniati zakat ya bukan bayar zakat kan? Iya, tapi kan kemudian Susahnya kan itu gitu. mustahiknya ini yang kemudian jadi problem karena dia membagikan sendiri sah-sah saja Ya. sebenarnya Boleh, juga. boleh. Dan persoalannya kan ketidaktahuan. Hari ini apalagi belum nanti kita di session berikutnya kita akan bicara soal mustahik ya, problematika penentuan mustahik itu nanti di episode berikutnya Mbak. Ini kita bicara fenomena dulu. Jadi Oke, Mas begini, Faisal. seringkali acap kali Ya, itu ada halakoh, ada bahasul masail, ada fatwa, ada diskusi-diskusi. Itu yang ditemakan hanya mustahik. ya, Ya, pembagian, pentasarupan, pendistribusian. ya, Itu selalu keluar dan itu perdebatannya tiap mau Ramadan ini itu sudah ada perdebatan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Yang perlu menurut saya, yang saya amati selama ini, yang perlu itu justru adalah ada halakoh, ada basul masail, ada diskusi, ada pembincangan-pembincangan terkait dengan muzaki. Ini yang sangat minim. Sehingga yang terjadi adalah yang tadi disampaikan oleh Gus Anies, itu kemudian potensi ini tidak tergali dengan betul. Dengan Saya kira baik. itu, Pak. Problemnya problemnya literasi. itu. Nah, salah satu ikhtiarnya taruh kata ada dai zakat. Bagaimana dia disertifikasi? Karena hari ini untuk menjadi amil itu sudah ada lembaga sertifikasi amil. Jadi itu bagian dari profesi. Ya, Sehingga harus ada sertifikasi profesi. Dengan demikian ada peluang-peluang bagi amil untuk menjadi orang profesional. ya, Nah, itu ada lembaganya dan bisa ada sekolahnya. ya. Nah, hari ini memungkinkan nanti ada profesi baru, dai zakat, Ya. dan itu harus disertifikasi, dan itu sudah mulai dibangun. Nah, problem-problem yang disampaikan kenapa literasi zakat minim ya kayak itu, banyak para agnia yang sudah wajib zakat, tapi dia tidak mengerti tata caranya. Seperti hanya orang sholat, kalau tidak mengerti tata caranya, itu kan ya sah-sah wae. Namanya juga tidak tahu. Nah, yang masalahnya adalah orang yang tahu tidak memberitahu, Ya. ya kan? Nah, itu dia. Dan sebenarnya banyak kok, kalau kita sebenarnya ya tadi salah satu apa namanya anasir atau unsur yang menjadikan referensi dan literasi umat kita tentang zakat itu kurang. Itu kan kalau kita sejak kecil sebagai langsung kan ada pasolatan Mbak. Iya. Ya, jadi tapi kalau zakat kan ada parzakatan ini kan. Ini kan sehingga sebenarnya ini kalau menurut saya Mas Faisal justru literasi atau pemahaman tentang zakat ini sejak kecil. Jadi tidak Iki dianggap tugasnya Gus Anies Loh. gawe buku Hmm. tentang zat Aku harus jadi muzaki. Pasar. aku harus jadi muzaki. Iya. Petunjuk praktis Jadi muzaki. menjadi muzaki. Ini yang harus dikembangkan loh. Atau misalnya buat buku aku bangga jadi muzaki misalnya. Ya, aku bangga jadi muzaki Ini minimal anak-anak gitu. itu coba kita lihat buku-buku keislaman anak-anak Ya, itu ya. kan jarang yang Sangat bicara soal minim, sangat minim. Nah, ini perlu jadi Tidak ada campaign. nah Zakat rasanya di situ. campaign. Tidak ada campaign. Minimnya campaign. Nah, kesimpulan diskusi hari ini adalah minimnya campaign dengan berbagai macam toolnya ya Mbak ya. Iya, betul. Masuk terutama di segmen adalah calon-calon umat. Ya kan, Iya. artinya generasi-generasi ini perlu disadarkan. Apalagi sekarang anak-anak milenial itu pintar nyari duit itu. Betul. Gitu. Di rumah aja itu kan saya yakin mereka itu nggak paham. Ada sebuah ironi menurut saya ini otokritik karena memang saya juga orang NU kan gitu. Iya. Ketika membuat Masa kalau NU Mbak? saya orang NU, Oh, orang NU. saya lahirnya dinyanyikke Jalal Waton. kang ijo mati NU kan gitu ya. Waktu lahir udah dinyanyiin itu gitu. Hmm. Problemnya di kepengurusan hampir di semua PCNU itu menunjuk ketua Lazisnu orang yang tidak paham zakat, orang yang tidak paham literasi zakat, orang yang tidak kenal dengan proses-proses perzakatan. Iya. Mau maju dari mana, mau berkembang dari mana, pada kebutuhan kita adalah campaign soal zakat ini harus dikembangkan biar ibadah zakat itu sama dengan Ibadah ibadah sholat, ibadah puasa, Ya. ibadah haji. ibadah haji. Itu sudah ada jalan keluarnya, ada solusinya. Salah satu solusinya adalah
di Kementerian Agama sekarang sudah menerbitkan regulasi. Setiap lembaga amil zakat, amilnya harus tersertifikasi. Artinya apa? Dia harus sekolah tentang perzakatan. Sehingga seluruh amil yang ada di las-las itu paham betul tata kelola zakat. Problem kita kan soal tata kelola. Makanya saya cerita Sayyidina Umar itu adalah pertama kali melembagakan zakat. Ya. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar itu belum. Dia hanya memerangi dan mewajibkan orang-orang yang tidak bayar zakat itu diperangi betul. Diperangi dalam arti yang serius. Gue bendul. Ya, gue bendul lah. Ya, gue bendul. Gue pistol Saiki dikawal oleh militer atau polisi kan. Iya. Para kayak petugas pajak kan gitu kira-kira. Nah, dilembagakan itu yang menjadi penting. Problem kita itu kan kelembagaan las itu belum seperti yang kita bayangkan seperti zamannya Sayyidina Umar. Nah, kita sudah punya solusi. Salah satunya adalah mensertifikasi amil itu penting. Jadi teman-teman pengelola zakat las-las itu diharapkan mengikuti proses-proses itu sehingga ada capacity building, ada itu akan meningkat sehingga nanti dalam proses berikutnya penunjukan amil zakat las-las itu oleh ormasnya itu melalui tahapan-tahapan apakah dia sudah punya sertifikat atau belum. Kalau sudah sertifikasi sudah dia punya, artinya dia setidaknya memahami tentang zakat, tata kelola zakatnya. Itu sudah ada solusinya. Tinggal bagaimana ini bisa diimplementasikan oleh las-las yang ada. Kalau buku soal aku bangga jadi muzaki itu muncul misalnya, terus diikuti oleh proses uswah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh pimpinan negara, bupati, ketua MUI, terus ketua NU, ketua Muhammadiyah melakukan demo soal penyerahan zakat di setiap tahun dan itu dipublish. Saya yakin dan itu bukan pamer kok. Enggak. Kan di beberapa saya sholat jamaah kan apakah pamer? Iya. Ketika Rasulullah bilang solu kamaro aitumuni usol kan pamer. Sholato koyo aku sholat. Ya kan pamer. Kan pamer memang. Pamer itu gitu. pamer hasanah. Dalam itu kan juga ada wa in tutu sadaqat fa ni'mahi kan. Wa in tufuha kan gitu. Artinya baik silakan aja tapi kalau kamu menyembunyikan itu lebih baik. Kalau ini kan dari problem. Ini kan dari problem bahwa mau membangun sebuah kesadaran zakat. Kalau disimpan terus ya tidak akan menjadi contoh yang baik gitu. Ada idiom begini, lembaga zakat itu lembaga yang mengelola zakat. Maka dia harus waktu pentasarupan dia harus menyerahkan tangan kanan, tapi tangan kiri harus selfie. Kenapa? Ya selfie kan pamer, tapi pamer hasanah gitu loh. Tadi wa in tubdus shadaqat fa ni'mahi. Jadi itu bagian dari tahadus bin iman. Tapi kalau kelembagaan itu bagian dari transparansi. Pelaporan ke publik. Kan kira-kira gitu. Ya seperti hari ini lah, Mbak. Katakanlah kan ada daging juga yang melakukan. Seorang pejabat, tokoh masyarakat atau apapun ketika tidak bermain medsos katakanlah, maka Anda dalam kerja. Maka hari ini konsepnya adalah banyak bekerja, banyak bicara, banyak pamer. Tapi kalau banyak pamer, nggak bekerja, pencitraan. Ini kan gitu, Pak. Kira gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Nanti kita akan berjumpa lagi di session berikutnya. Kita akan bicara soal fenomena bagaimana fenomena sulitnya mencari mustahid yang pas ya kan. Ini problem yang juga penting. Tapi yang jelas para pemirsa, soal zakat di Indonesia adalah persoalan serius yang harus diperhatikan oleh setiap unsur yang ada di Indonesia. Baik itu ormas keislaman, para dai-dai, para guru, dan juga para tenaga-tenaga pendidik. Karena kita harus punya komitmen untuk menciptakan generasi-generasi muzaki, bukan generasi-generasi mustahil. Sekali lagi, sampai jumpa di pertemuan yang lain, tetap di Angop, asal ngobrol, bukan obrolan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.